walidain, kita bersyukur pada kedua orang tuanya. Di saat itu sahabat baru bertanya, ya Rasulullah, cara bersyukur saya, orang tua saya ada bapak, ada ibu. Ya Rasulullah, bagaimana? Ya siapa yang saya dahulukan dalam bersyukur? Apa kata Rasulullah? Ummuk, ibumu dulu. Lalu setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Sampai diulang 3 kali, ummuk, ibumu. Baru setelah itu Rasulullah, abuk, summa abuk, setelah itu bapakmu. Dari pentingnya kita memuliakan orang tua, bersyukur atas orang tua. Kenapa demikian? Dalam surah Luqman disebutkan wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayal masyir. Kasihan ibu kita, kata Allah, mengandung yang pada umumnya 9 sampai 10 bulan, tersiksa dalam masa kehamilan. Lalu setelahnya itu ibu membesarkan kita. Mohon maaf kalau bapak-bapaknya bukan sebatas tanggung jawabnya menafkahi, menjaga kesehatannya, tapi seorang ibu merawat dari kecil, terus mendidik, membesarkan, yang didampingi oleh seorang bapak. Kapan lagi kita tidak akan menyukuri atas nikmat ini? Kita sekarang para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah takdirkan menjadi prajurit, Allah takdirkan menjadi tentara serdadu Indonesia, Allah takdirkan menjadi mujahid demi mempertahankan NKRI ini. Tidak segampang itu, tidak semudah itu tanpa perjuangan kedua orang tua, yang pastinya perjuangan tua dari orang tua. Mohon maaf, kita sudah sukses berhasil, lalu orang tua kita lupakan. Karena kita pastinya berjauhan dari lokasi batalion yang tercinta ini, 756 Maimena ini. Pastinya tidak semua kumpul dan dekat dengan orang tua. Minimal informasi kita lewat HP. Senangkan hati kedua orang tua sebelum kita menyesal nantinya. Ada sebuah riwayat yang riwayat itu fakta. Ada seorang haji yang haji itu luar biasa, haji setiap hari umroh, hajinya berkali-kali, kayanya luar biasa. Terus zakatnya itu dikeluarkan dan sangat lunak dan sangat baik, dermawan sekali, ahli sumbang, ahli bantu sana sini. Tapi orang tuanya dilalaikan. Bahkan orang tuanya berkumpul dengan dia sebagai pembantu, suruh jaga dapur, suruh cuci-cuci piring, bahkan suruh bersih-bersih rumah. Sering dibentak-bentak. Dia sudah lupa diri bahwasanya orang tua itu adalah azimat awal. Orang tua itu adalah ujung tombak, senjata utama kita hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat. Jangan kecewakan orang tua. Orang tua sebenarnya siapapun dan manapun orang tua tidak mengharap balasan dari imbal jasa dari anak. Namun setidak-tidaknya anak harus mengerti bagaimana seorang anak setelah kita besarkan oleh orang tua, lebih-lebih oleh seorang ibu. Setidak-tidaknya sisihkan rezeki kita dalam gaji tiap bulan. Senangkan hati orang tua. Maka dengan demikian jangan khawatir, apa yang kita dapat akan barokah, apa yang kita dapat akan menjadi kenyamanan. Dan akhirnya balasan dari Allah, anak kita yang sudah punya anak akhirnya sama dengan apa yang kita lakukan kepada orang tua. Baik pada orang tua, berbakti pada orang tua, bikin senang orang tua, mengabdi pada orang tua dengan ikhlas karena Allah. Jangan khawatir, anak kita akan berbalas budi sama dengan yang kita lakukan. Namun sebaliknya, kita sudah berhasil, sudah sukses, tidak ingat dengan apa perjuangan orang tua. Orang tua dilalaikan, seenaknya bicara dengan orang tua, tidak dibikin senang, bahkan dibikin kecewa dan selalu kecewa orang tua. Ingat, setelah kita punya anak tidak akan terjadi
tidak akan sama, tidak akan menghindar dari itu, pasti akan terjadi yang sama, akan dikecewakan dengan anaknya juga. In khairun fa khairun fa jazaa'u khairun, in syarrun fa syarrun fa jazaa'u syarrun. Kelakuan baik balasannya baik, sebaliknya juga jika jelek akan dibalas jelek. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan cara demikianlah maka janji Allah ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain, kata Rasulullah SAW, jika Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan, perilaku kita sebagai seorang anak membahagiakan orang tua, akhirnya orang tua senang dan nyaman dan ridho kepada kita, bahagia kepada kita sebagai seorang anak, maka Allah akan ridho, Allah akan senang juga kepada orang itu. Namun kita Allah, jika seorang tua dibikin kecewa, dibikin tidak nyaman, dibikin sakit hati apalagi, maka Allah akan marah, akan durhaka juga Allah sebaliknya. Maka janji Allah, tunggu tanggal mainnya, balasan dari Allah. Tidak ada ceritanya seorang anak yang durhaka pada orang tua jadi orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat. Pandangannya saja dia sukses, tapi pada akhirnya kenyamanan, ketenangan, kesenangan tidak akan dapat digapai. Namun sebaliknya, kalau senang orang tua, bikin bahagia orang tua, maka jangan khawatir, kita akan menemui kenyamanan dan ketenangan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana cara imbal balik kita, jasa kita? Jangan lupa dong, setiap selesai sholat kita Fatihah minimal 1 kali. Jangan setelah sholat assalamualaikum langsung hengkang, langsung meninggalkan tempat. Sisihkan barang 1 menit. Tidak usah kita panjang. Al-Fatihah kepada orang tua saya, mudah-mudahan sehat. Allah tahu dan betul paham dengan bahasa apapun yang kita dapat, yang kita tahu. Tidak kok kita berdoa dengan harus bahasa Arab, khususan haruilah hadrat, tidak. Dengan bahasanya kita tahu itu sudah cukup. Habis sholat Al-Fatihah pada kedua orang tua saya yang sudah di alam kubur, mudah-mudahan senang, nyaman, akan diberi penerangan, diampuni dosanya. Yang sudah almarhum, yang belum, mudah-mudahan orang tua saya beri kesehatan, panjang umur. Yang ibadah tekun semua, doa anak, doa al-walidi liwaladi, doain Nabi di ummati. Doanya orang tua kepada anak, sebaliknya doanya anak untuk orang tua, doain Nabi ummati, sama halnya dengan doanya Nabi pada umatnya, belum langsung Allah terima. Maka dengan demikian, mudah-mudahan hikmah apa yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini, kita akan berubah. Terus selanjutnya kita mengagendakan dan seterusnya sampai kita pada waktunya dipanggil Allah, senangkan hati orang tua. Bagi kita punya orang tua sudah meninggal, almarhumah, kelihatan kita dari alam kubur, orang tua melihat, wah anak saya rutin kirim Fatihah, senang dan bangga diterima. Ada rezeki kita sedekah. Niati saya sedekah ini, masuk di masjid ini ada sedekah jariah, taruh barang sedikit-sedikit dengan keikhlasan kita. Saya niati sedekahnya ayah dan ibu yang sudah meninggal atau yang masih ada. Jangan khawatir, Allah yang menerimanya dan Allah itu semua akan menanggapi dan menilainya. Insya Allah dengan demikian barokahnya semua, barokah orang tua, kita akan menemui kenyamanan dan ketenangan nantinya. Dalam medan tugas dimanapun selalu Allah lindungi. Yakin. Kenapa? Barokahnya orang tua. Yakin. Dimanapun tempat, karena kita berhadapan dengan tempat yang pastinya rawan. Ancamannya adalah kematian. Tapi jangan khawatir. Kalau hati orang tua dibikin senang dan nyaman, Rasulullah kita harus berteman dengan Rasulullah. Shalawat kemanapun jangan lepas. Jangan khawatir, Allah akan melindungi kita, dan pada waktunya kita akan bertemu dan senang dan nyaman berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan semua para jemaah yang hadir ataupun yang udzur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun medan tugas, dimanapun tugas yang kita jalani, akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, didampingi dengan Nabiullah Agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan diberi kesehatan jasmani rohani,
keluarga kita juga diberi kesehatan jasmani rohani yang di sini ataupun di kampung masing-masing. Anak kita jadikan anak yang soleh, soleh. Dan semua para pujangan-pujangan mudah-mudahan akan bertemu dengan jodohnya, jodoh yang solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkahnya kita doa bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diartikan oleh Allah, bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahsanal kalam qalallahu alaihi malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul man amila shalihan wa li nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid.